warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar materi matematika. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Kita mulai di nomor 13. Silahkan diperhatikan soal di depan. Jumlah rumah dari beberapa kompleks perumahan. Itu ada 5 perumahan. Perumahan Yudhistira, perumahan Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Menggunakan piktogram banyak rumahnya terlihat pada tabel. Kemudian di bawah ada keterangan bahwa setiap gambar rumah ini mewakili 20 rumah. Nah, dari gambar tersebut silahkan menentukan berapa jumlah rumah yang terdapat pada perumahan Bima dan perumahan Sadewa. Jadi langkah pertama, kalau misalkan kita ketemu soal seperti ini, silahkan dihitung berapa jumlah gambar pada tiap tabel yang diminta. Misalkan di sini yang diminta Bima dan Sadewa, berarti kita tentukan jumlah rumahnya di Bima ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gambar. Sedangkan di perumahan Sadewa ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Sehingga total keseluruhan untuk rumah yang gambar yang ditunjukkan oleh piktogram tersebut, Bimanya ada 7, Sadewanya ada 5. Kalau kita jumlah totalnya ada 12 gambar. Diingat setiap gambar mewakili 20 rumah. Sehingga untuk menentukan total rumahnya, tinggal kita kalikan. Jadi jumlah rumah itu sama dengan 12, kita kalikan 20. Hasilnya adalah 240 rumah seperti ini. Jadi nomor 13 jawabnya yang B. Sampai sini sekarang kita lanjutkan di nomor 14. Dengan memperhatikan diagram gambar soal nomor 13, jika penghuni tiap rumah rata-rata 4 orang, terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, maka jumlah orang yang menghuni di perumahan Nakula. Sekarang kita cari berapa jumlah penghuninya di perumahan Nakula. Kita tentukan jumlah rumah di Nakula dulu. Di Nakula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Masih sama, satu gambar mewakili 20 rumah. Sehingga kalau misalkan kita tentukan jumlah rumahnya, tinggal kita kali tadi 6 kalikan 20. Jadi di sini ada 120 rumah. Nah, di perumahan Nakula terdapat 120 rumah. Jika setiap rumah memiliki penghuni rata-rata 4 orang, berapa total penghuni keseluruhan? Tinggal kita kalikan penghuninya, nanti 120 kita kalikan rata-rata jumlah orangnya adalah 4. Jadi totalnya 420 orang. 480 orang. Seperti ini. Jadi nomor 14 jawabnya yang A. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan nomor 15. Terdapat tabel berat badan bayi usia 5 bulan di sebuah rumah sakit bersalin. Tabelnya seperti ini. Diperjelas. Jadi yang beratnya 5,2 kilo ada 1 orang, 5,5 kilo ada 2 orang, 6,0 kilo 2 orang, 6,34, 6,5 5 orang, 7 kilo 2 orang, 7,4 1 orang, 7,6 2 orang, 80 1 orang. Bayi dengan berat badan di bawah 6,5 kg akan mendapatkan makanan tambahan dari pemerintah selama 3 bulan. Jika dalam 1 bulan masing-masing bayi mendapat makanan tambahan seharga 250.000, maka pemerintah dalam 3 bulan harus mengeluarkan uang sebesar titik-titik. Nah, di sini diminta di bawah 6,5. Artinya kita cari jumlah bayi yang berat badannya kurang dari 6,5. 6,5-nya nggak perlu dihitung. Jadi dari 5,2 sampai 6,3. Ini total anaknya
Ada 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Jadi 5 tambah 4, 9. Ada 9 bayi. Jika satu bayi mendapatkan 250.000 per bulan, sedangkan bantuan makanannya akan diberikan selama 3 bulan, jadi tinggal kita kalikan. Besar uangnya 9, kalikan 3, kita kalikan 250.000. Hai Jidan. Ya. Oke. Lanjut mat ya. Ya. Oke, di nomor 15 itu ceritanya ada data. Bayi yang usianya 5 bulan berat badannya sekian. Apabila bayi di bawah 6,5 kg mendapatkan makanan tambahan dari pemerintah selama 3 bulan, dan setiap bulan masing-masing bayi itu memperoleh 250.000, berapa uang yang harus dikeluarkan pemerintah jika ingin memberikan bantuan selama 3 bulan? Nah, jadi kita hitung. Nanti 9 kali 3 kali 250.000. 9 kali 3, berapa Dan? 9 kali 3? 27. 27. Nah, sekarang 27 kita kalikan 250.000. Berapa ini? Tong bawah ya. 27 kali 25. 27 kali 5. 35. 35. 2 kali 5. 11. 2 kali 5, 10 ya? Tambah Ya. 13, 7 kali 2. 21. No? 7 kali 2? 7 kali 2, 14. Dan 1, 2 kali 2? 4. 4 tambah 1? 5. 5. Oke, sekarang kita jumlah. 5 turun, 3 tambah 4, 7. 6. Jadi total bantuannya adalah 250.000. Setnya yang B. Coba ini. Kita lanjutkan ya, nomor 16. Anaknya mati. Anaknya terluka. Mati. Baru meeting sok ngobati bapaknya, tapi anaknya urip mati. Prestasi jenjang SD di Kecamatan Mulyorejo sebagai berikut. Siswa yang dinyatakan lolos nilai lebih dari sama dengan 9. Maka berapa banyak siswa yang berapa banyak siswa yang lolos? Kalau ternyata yang lolos itu nilainya 9. Kita eliminasi yang tidak lolos ya. 8,5 enggak, 7,7 enggak, 8,5 enggak. Bukan, ini lolos, ini lolos. 8,5 tidak lolos, lolos, tidak lolos, tidak lolos, tidak lolos. Seperti ini. Nah, jadi berapa siswa yang lolos? Bisa kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah siswa yang lolos seleksi ada 6. Seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak, lanjut. Aduh, berat nih. 17. Dengan memperhatikan data tersebut, selisih nilai tertinggi dan terendah. Yang paling rendah nilainya berapa? Soal kalian yang nilainya paling rendah nilai berapa? Ya. Apa? Apa? Nilai paling rendah di sini ada nilai 5,25. Ini yang paling rendah. Berarti yang rendah itu 5,25. Yang paling tinggi berapa? 9,75. Oke, kalau sudah nyari selisih berarti kan tinggal dikurangi. 9,75 dikurangi 5,25. Berapa nih? 9,75 dikurangi 5,25. 4,5.
50. 50. Oke. Jawabnya untuk nomor 17 adalah yang mana? Yang D ya, 4,5. Kita lanjutkan. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Ditanyakan kenaikan panen tertinggi. Kenaikan panen tertinggi terjadi pada tahun titik-titik. Nah, karena yang ditanya kenaikannya, jadi jangan terpaku pada Kapan foto? Kada no kapok kon. apa. Ya, jadi yang diperhatikan adalah selisihnya, naiknya itu berapa. Misalkan yang di sini 2013 ini ada 25. 2014 ini 50. Jadi kan naiknya 25. Kemudian 2017 ke 2018 ini dari 80 ke 90. Naiknya berapa? 10. Naiknya 10. Tinggian mana sama yang tadi? Tadi. Tinggian yang tadi. Berarti kenaikan, misalkan ya kita urutkan ya. Kalau di 2015 ini kan 40. Naiknya jadi 60. Selisihnya berapa? 20. 20. 2016 ke 2017 juga sama, dari 60 ke 80. Naiknya kan 20. Berarti kalau ditanyakan mana kenaikan tertinggi, itu dikatakan selisihnya paling besar. Jadi kita ambil yang 2014. Begini. Kemudian Yo. nomor 19, dengan melihat diagram soal nomor 18, kita jumlah panen 3 tahun terakhir. Oh, ditanya berapa jumlah panen 3 tahun terakhir. Kita ngitungnya mulai dari, karena terakhir dari 2018 ya. 2018, 2017, dan 2016. 2018 itu ada 90 kilo, 90 ton. Kemudian 2017-nya ada 80 ton. 2016-nya 60 ton. Sekarang kita jumlahkan. 90 tambah 80. 17. 17 170 ditambah 60. 170 ditambah 60. Berapa jumlahnya? 230. 230. Oke, sampai sini ada kesulitan? Tidak. Enggak. Kalau anak kupingku gatel. Kakak mutu tinggalnya apa ini mama? 20. Berikut adalah diagram siswa peserta kegiatan ekstrakurikuler SD Prima Dharma. Kegiatan ekstrakurikuler yang jumlah pesertanya paling banyak. Mana yang jumlah pesertanya paling banyak? Nah, karena ini ada putra dan putri, jadi harus dijumlahkan. Yang musik ini nilainya 15. Misalkan ini kan ada lebihnya dikit ya. Lebih dikitnya ditambahkan ke sini. Jadi dianggap 15 tambah 20. 15 tambah 20 berapa? Wes. 20. Tapi saya anak sendorong. Oke, jadi di sini nanti ada 35, kemudian basketnya 12 tambah 18. 12 tambah 18 ada 30 orang. Kemudian yang renang ini 16 ditambah 20 ini 35 juga. Yang bulu tangkis 22, di sini 22 yang putra. Putrinya itu ada 14. 22 tambah 14 32 tambah 14 20.
36 ya, sorry. Tarinya yang putra 14, yang putrinya 24. Di totalnya ada 38. Yang terakhir untuk pencak silat, putranya ada 18, putrinya 16. 16, sini 16. Jadi totalnya ada 34. 4. Nah, yang ekstrakurikuler yang banyak diminati. Cari jumlahnya yang paling banyak, yaitu ekstrakurikuler tari. Jadi jawabnya nomor 20 adalah yang D. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 21. Nomor 21, ini tabelnya, datanya. Pakai persentase, swasta, TNI, petaninya 32%. Saya tuliskan aja ya. Ini petani 32%. Kemudian PNS-nya tidak diketahui, pedagangnya 20%. Kemudian swasta di sini siku-siku sudutnya. Kalau sudut siku-siku 90. persentasenya berapa? 90. Sudutnya 90. Persennya. Satu lingkaran kan 100%. Ya. Kalau cuman 1/4 lingkaran, nanti berapa persen? Persennya? 50. Oh, bagi 4. Oh, bagi 4. 100 bagi 4 berapa? 100 dibagi 4. Hasilnya adalah 25. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, selisih yang bekerja sebagai TNI dengan swasta adalah 20 orang. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani. TNI dan swasta, ini selisihnya 20 orang. Kamu ditanya, berapa petaninya? Nah, gini deh. Ini kan garis lurus. Ya. Kalau garis lurus berarti kan yang di sebelah kiri setengah lingkaran. Ya. Nah, lingkaran itu 50%. Ini ini 50% totalnya. Nah, kalau swastanya 25, pedagangnya 20, berarti petaninya, TNI-nya berapa persen? 30. Supaya totalnya 50. 25 tambah 20, kan 45. 5. Jadi TNI-nya ada 5%. Berapa selisihnya antara swasta dan TNI? 5. Swasta kurangi TNI, dikurangi kan 25, kurangi 5. Berapa 25 kurang 5? 0. 20. Oke, jadi selisihnya 20%. Nah, sekarang kita cari petaninya berapa? Tadi kan selisih antara swasta dan TNI 20 orang. Kalau kita cari petani, tinggal dibandingkan. Petaninya 32, jadi 32 per 20% dikalikan 20 orang. Nah, seperti ini. Kita hitung. Berapa hasilnya? Nanti dicoret 20-nya. Ini habis ya 1, 32 kali 1. 32. 32 orang. Selesai. Jadi jawabnya yang A. Oke, kita lanjutkan yang nomor 22. Dengan melihat diagram nomor 21, selisih penduduk yang bekerja sebagai PNS dan pedagang. PNS dan pedagang. Nah, sama. Di sini kan PNS-nya kita belum tahu. Karena sebelah kiri sebelah kanan kan juga pasti 50%. Ini totalnya 50%. Berapa PNS-nya kalau petaninya 32? Kita kurangi ya, 50 kurangi 32 supaya menemukan PNS. Berapa 50 kurangi 32?
28. Berapa? 28. Yakin? Lima puluh loh ini. Kurangi 32. Nah, ini pinjamkan ya, sisa 4, ini 10. 10 kurangi 2, 8. 8, 4 kurangi 3. 1. 1. Jadi PNS-nya ada 18%. Nah, sekarang kalau disuruh nyari selisihnya PNS dan pedagang. Pedagangnya kan 20, PNS-nya 18. Berapa selisihnya? 2. Nah, 2. kurangi PNS itu sama dengan 2%. Jadi berapa orangnya? Sama 2 per 20 kali 20. Gini. Tinggal dicoret, terus. Udaranya 2. 2 orang. Nomor 22 jawabnya yang D. 2 orang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Kak, kurang berapa nomor? Kurang banyak. Hah? Sampai 30. Oh. Ada secukupnya. Waktunya masih panjang kan ya? Kenapa? Mau kemana? Mau tidur siang ayo? Iya. Ngantuk. Ngantuk. Oh. Semangat ya, semangat. Sebentar lagi. 23. 23. Diagram garis hasil tangkapan ikan, tongkol, tenggiri, dan kakap di sebuah TPA. Jumlah tangkapan ketiga jenis ikan pada hari Selasa. Waduh, kita perhatikan yang hari Selasa ya. Selasa berarti di sebelah sini. Ini tenggirinya 70. Kemudian kakapnya ini di tengah. Di tengah jadi 75. Kemudian tongkolnya sama 75. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapakah jumlah ikan yang ditangkap pada hari Selasa? Nah, 70-nya tetap biar gampang. 75 tambah 75 berapa, Ren? 150. 150. Nah, baru kita total 150 tambah 70. 150 tambah 70. 7 tambah 5? 200. 200. 220. Jadi untuk nomor 23 jawabnya yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 24. Dengan memperhatikan gambar nomor 23, jumlah tangkapan yang paling sedikit. Yang paling sedikit hari apa? Kalau dilihat dari gambarnya, yang paling turun rata-rata kan hampir sama ya. Yang paling sedikit untuk ikan kakapnya itu adalah hari Rabu. Ini juga sama, lebih turun semua. Jadi untuk nomor 23 jawabnya adalah yang B. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita suruh menentukan tabel. Nilai ulangan matematika SD Tunas Bangsa sebagai berikut. Datanya, tabel yang tepat untuk data di atas. Kita mengurutkan yang 65. Oh ya, untuk soal seperti ini, apabila materinya pilihan ganda, itu boleh dicek langsung ke perbedaannya di mana. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti kalian carinya manual satu-satu. Misalkan di sini ya, ini kan 65-nya ada 2 semua. Berarti yang 65 nggak usah dicek, pasti benar. 70 juga sama, kan 4 semua, jadi nggak perlu dicek. Dan yang nomor 70, untuk yang mendapatkan nilai 75, di sini ada 6, ada 5. Nah, kita pastikan, benar nggak yang dapat 75 ini 6 atau 5? 5. 75, 1, terus 2, 3, 4, 5. 6 di sini. Oh, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang jawabannya 5, ini salah. Wih, kita mengeliminasi yang B. Sekarang nomor yang dapat 80. Yang dapat 80, di sini ada 5, ada 7, ada 5 lagi. Nah, kita pastikan yang dapat 80 ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dapat 80 itu ada 5 orang. Ini benar, yang ini benar, ini salah. Terus ini nggak usah dicek lagi.
Sekarang yang mendapatkan 85. Nah, ini kita pastikan 85 yang A ini ada jumlahnya 3, yang 85 di D itu jumlahnya 7. 4. Yang 85? Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ada 7. Yang 85 ada 7, berarti yang akan salah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 25 adalah pilihan yang C. Sampai sini ada kesulitan? Tidak. Enggak. Sekarang kita lanjut nomor 26. Nah, di nomor 26 ini keliling ESDH. ESDH adalah persegi. Setengah dari panjang DH ini separuhnya itu 23. Berarti panjangnya DH sendiri berapa? Berapa panjang DH? Tinggal kita hitung. Kalau separuhnya 23, berarti total DH-nya kan dikalikan 2 ya. 23 kali 2 berapa? 46. 46 cm. Oke, sekarang kita suruh menentukan keliling. Keliling bangun di sini. Namanya bangun apa? Persegi. Persegi. Kelilingnya persegi, rumusnya. 184 Rumus diapakan? Kali. Dikali berapa? 4 4. Jadi 46-nya nanti kita kalikan 4. Hasilnya adalah 184 cm. Oke, jadi nomor 26 jawabnya yang D. Kita lanjutkan. 27. Perhatikan gambar. ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 30 cm. Ini sisinya 30 cm. Kemudian ditanya, keliling bangun yang diarsir. Berarti kan yang di sini-sini ya. Kita hitung berapa sisinya. Oh ya, jangan lupa satu kotak ini panjangnya kan sepertiga dari CD. Berapa 30 bagi 3? 90. 10. Dibagi. 10 cm kan ya. Nah, sekarang kita cari berapa kelilingnya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kelilingnya adalah 14. 10. Berapa 14 kali 10? 40. 140. Oke, jawabnya yang B. Sudah. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut ini. Keliling bangun di atas. Berapa keliling bangun di atas? Kelilingnya persegi panjang. Rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar 2 kali panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar. Gini. Oke, panjangnya berapa? 8 Nah, di sini kan desimeter. Ya. Berapa senti? 8 desimeter berapa senti? Berapa? 10. 10. Berarti 8-nya kali 10. 80. 80 ditambah 47. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. 2 kali 80 tambah 47. 127. Kita kalikan 2. 127 kita kalikan 2. 7 kali 2. 7 kali 2 berapa? 14 tambah 1. 2 kali 2. 4 4 tambah 1, 5. 2 kali 1. 2. Jadi kelilingnya adalah 254 Oke. Wow. Kita punya bangun seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di atas. Wow. Kak, soalnya sampai berapa sih, Kak?
sampai banyak ini. Empat puluh soalnya. Soalnya sampai 40. Waktunya masih 20 menit lagi. Kenapa? Udah bosan matematika? Bosan. Yowes, kita selesaikan sampai 30. Kalau sudah lanjut PKN ya. Ya. Oke, 29. Ini gini. 35 ini panjangnya dari sini sampai sini. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Berarti satu kotak panjangnya berapa? Kalau 7 kotak 35, satu kotak panjangnya berapa? 5. 5. Di sini 5 cm. Udah, suruh cari keliling. Ini bawah tadi 7 ya? Ya. 7 ke sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi untuk menentukan kelilingnya tinggal kita kalikan 22 tadi kita kalikan 5. Berapa 22 kali 5? 100. 100? Salah. 110. 110 cm. Oke, jadi 29 jawabnya yang D. Yang terakhir nih, dulu. Ini ada gambar, kita jadi keliling sama. Oke, ini 15, ada tandanya sama ya, 15. Berarti di sini 15 juga. Di sini kira-kira berapa? Di bawah sini 35, berarti atasnya sini kan 35 juga. Gini ya. Nah, yang di sini, ini panjangnya itu disesuaikan. Kalau di sini 15, di kiri kan 15. Panjangnya yang pendek ini 8 cm. Jadi sisanya berapa? 15 kurangi 15 kurangi 8 berapa? 15 kurangi 8. 7, berarti di sini nanti 7 cm. Kita hitung kelilingnya. Tambah semua ya. 50 Ya. 3 kali, 1, 2, 3. Berarti 45. Ditambah, sini ada 35. Ditambah 7, ditambah 35, ditambah 8. Nah, kita total. Berapa nih? Lima tambah 35, 80. Ditambah, ini 7 tambah 8 kan 15. 15 tambah 35. 95. Hah? Ini 95, 15 ya. Tambah 35, ini 95, 95 ditambah 35. Berapa dan? 95 ditambah 35. 30. 130. Jadi 30 jawabnya yang A. Ya, yuk kita lanjut ke PKN. PKN-nya 10. Ini 20. Pasti cepet mbak. Nih. PKN-nya 10. Ya wes. Nanti kalau waktunya masih sisa, kita ngapain? Udah. Udah. Ya wes, oke lah. Kita mulai yang PKN. Menghargai hasil keputusan musyawarah, termasuk sila Empat. Sila keempat, apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melesar. Dalam? Permusyawaratan perwakilan. Oke, dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya? Kepala banteng. Simbolnya kepala banteng. Oke, terus nomor 42. Kerja bakti membersihkan selokan. 1. 1. Bukan selokan. 2. 1. 4. Kerja bakti. 3. Oh, kerja bakti. 3. Kerja bakti berarti ketiga. Persatuan Indonesia. Lanjut nomor 43. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Ini baru sila ke-1. Simbolnya apa sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya? Bintang. Bintang.
Sekarang kita lanjut nomor 44. Berikut ini merupakan pengamalan Pancasila sila kelima. Sila kelima. Beribadah sesuai keyakinan. Ini sila keberapa? 1. Tuh, menghargai perbedaan pendapat. 4. Perbedaan pendapat musyawarah ya. 4. Menjunjung tinggi nilai kebenaran. 3. Dan sikap saling menghargai. Saling 3. menghargai ini 2. Kedua. Ini berarti yang C jawabannya. Menjunjung tinggi nilai kebenaran. Sila kelima. Sekarang kita lanjut yang nomor 45. Manfaat gotong royong. Apa manfaat gotong royong? Ada yang tahu manfaat dari gotong royong? Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi sangat berat, menumbuhkan sikap pamer, menumbuhkan perselisihan. Yang mana ini? A. Yang A. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 46. PBB mengesahkan konvensi hak-hak anak pada tanggal titik-titik. Apa yang tahu? Sebentar ya. Bentar mandi bentar ya. Lanjut ya. Nomor 46. Konvensi hak anak itu ditandatangani pada tanggal 20 November. Jadi 46 jawabnya yang C. Yep. Lanjut 47. Dokumen yang dibuat oleh PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia disebut apa tadi? Apa? Perkembangan. Ada berapa konvensi hak anak? Disebut dengan Hak anak dunia. konvensi hak anak. Betul. 48. Mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh termasuk kewajiban siswa di mana? Sekolah. Terus 49. Berikut ini termasuk keragaman yang ada di Indonesia, yaitu titik-titik. Keragaman apa yang ada di Indonesia? Suku. Lagu kebangsaannya beragam nggak? Enggak. Lagunya sama, bahasa nasionalnya sama, nama negaranya juga sama. Oke, 50. Latar belakang keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu kenapa kok bisa ada keberagaman? Kerajaan itu pernah dilajah. Keberagaman kan berarti perbedaan. Apa sih yang mengaruhi perbedaan yang ada di Indonesia itu? Kondisi negara kepulauan. Kondisi negaranya yang pulau-pulau itu yang menyebabkan Udah. tidak ikut berubah. Loh, belum dong. 5 lagi deh. Fotonya sampai nomor 10, Kak. Ini sama 50 ya. Sampai 55, Mbak. 60 deh. Sampai 55 ya? Ada wes. Nomor 51. 55. Ya. Habis 55 selesai. Habis 55, 70. Selesai. Ya wes. 51. Perbedaan suku-suku bangsa Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh titik-titik. A. Oke, perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati yang menyebabkan perubahan. Lanjut 52. Upacara ngaben berasal dari Sali. Bali. Kalau kasodo
Tengger. Dari Tengger. Oke, selanjutnya nomor 53. Negara Indonesia mempunyai keragaman sosial sehingga dibutuhkan toleransi untuk mencegah timbulnya apa? Pertengkaran. Pertengkaran mana nih? Konflik, kebersamaan, kesatuan atau kesatuan? Kebersamaan. Oh, mencegah. Dek, dek cilikna dek gak krungu. Konflik. Mencegah terjadinya konflik. 54. Rumah tradisional Petang Uluk Palin. Dari mana itu? Kalimantan Barat. Iya, aku tahu. Awur. Ngawur. Kalau Kalimantan Tengah apa? Gak tahu. Jawa Tengah. Gak tahu. Tuh, masa nggak tahu? Sama kayak Jawa Timur, Jawa Tengah itu? Joglo. Tuh. Kalimantan Tengah itu namanya adalah Rumah Petang sama. Rumah Petang tok. Kalau Sumatera Utara ada yang tahu nggak? Rumah adatnya Sumatera Enggak. Utara. Carikan guys. Ini Rumah Bolon. Rumah. Seperti ini. Oke. 59. 55. Sikap yang benar dalam menyikapi keragaman agama di Indonesia. Menghargai perbedaan dengan bersikap toleransi. D. Menghargai perbedaan D. bersikap toleransi. D. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Mau ngerjakan soal lagi? Enggak. Nah. Tahu. Di sekolah kan enggak? Pelajarannya udah selesai atau masih lanjut? Udah. Di sekolah udah selesai? Udah. Jadi udah libur ini? Udah. Nanti. Sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.